Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu kemarin saya lagi nyari HP pengganti Redmi Note 8 Pro yang sebelumnya sudah saya jual. Dan ada beberapa HP yang menjadi incaran saya di harga sekitar 2 jutaan kecil. Di antaranya adalah Poco M5 untuk harga barunya sekitar 2 juta untuk yang RAM 4/64. Dan 2,2 jutaan untuk yang RAM 4/128. Kemudian ada Poco X3 second di harga 2 jutaan untuk yang varian 6/64. Ada Redmi Note 11 di harga 2,2 jutaan untuk RAM 4/128 dan di 2,5 sampai 2,6 jutaan untuk yang varian 6/128. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya pilihan dari brand lain di harga segitu. Tapi karena saya inginnya Xiaomi biar bisa dioprek-oprek juga dan karena budget yang minim juga saya pikir gak harus beli baru biar dapat varian yang lebih tinggi dan dengan harga yang lebih rendah. Akhirnya di sini saya beli Redmi Note 11 varian 6/128 ini di harga 2.050.000. Dan di sini saya tidak akan terlalu detail membahas tentang spesifikasinya karena mungkin kalian sudah pada tahu dan nonton di channel lain juga. Jadi lebih ke alasan saja kenapa saya memilih HP ini. Nah, alasan saya memilih HP ini karena menurut saya HP ini all-rounder. Bisa dibilang cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Dimana kebanyakan saya cuma buka sosmed, nonton YouTube, Netflix, dan lain-lain. Dan kadang-kadang edit-edit video untuk upload ke YouTube. Secara spek sih memang bukan yang paling kencang di harganya. Apalagi kalau dibandingkan dengan Poco M5 atau bahkan Redmi Note 8 Pro yang sebelumnya saya pakai. Jelas performa HP ini masih ada di bawahnya. Tapi karena kebutuhan saya bukan main game, jadi saya pikir gak perlu kenceng-kenceng amat, yang penting speknya merata ke semua bagian. Dan HP ini juga belum jadul-jadul amat lah. Kalau saya lihat di GSM Arena, HP ini dirilis sekitar bulan Februari tahun 2022. Untuk ROM bawaannya sudah pakai MIUI 13 dengan Android versi 11. Tapi untuk unit yang saya beli ini sudah update ke MIUI 13 Android 12. Ya harapannya sih kedepannya masih ke bagian update ke MIUI 14 dan Android 13 ya. Karena di Redmi Note 8 Pro juga dulu ke bagian update MIUI beberapa kali ya. Dan update OS-nya 2 kali, yaitu dari MIUI 11 Android 9, kemudian MIUI 12 Android 10, dan terakhir di MIUI 12.5 Android 11. Lanjut ke sisi desain, Redmi Note 11 ini pakai material polikarbonat, sudut-sudut yang berbentuk curve design, dan yang kerennya, frame dari HP ini sudah dibuat rata di semua sisinya. Desain kamera depan juga pakai model punch hole yang menurut saya lebih keren daripada model poni atau water drop. Untuk varian warnanya, HP ini punya 3 varian warna, ada graphite gray, twilight blue, dan star blue. Dan yang saya beli ini adalah warna twilight blue. Oke, untuk spesifikasinya sendiri HP ini pakai chipset Snapdragon 680 4G yang punya pabrikasi 6 nanometer. Dimana untuk Snapdragon 680 sendiri lebih mengedepankan efisiensi daya dibandingkan dengan performa. Tapi meskipun bukan chipset gaming, Snapdragon 680 tetap masih bisa diajak main game-game seperti Mobile Legends atau PUBG Mobile. Ya meski agak sedikit memaksakan untuk settingannya ya. Intinya game yang ringan di Android seperti Real Racing, Aspal, ataupun game-game casual lainnya masih sangat bisa dimainkan ya. Tapi kalau untuk Genshin Impact ya harus tahu diri lah. Lanjut ke sektor multimedianya. Ini yang menurut saya menjadi best deal dari HP ini. Pertama dia punya layar 6,43 inch dengan panel AMOLED, resolusi Full HD+, dan refresh rate 90 Hz. Tapi untuk refresh rate 90 Hz-nya ini yang menurut saya masih belum optimal dan ada sedikit ngebug ya. Karena ada beberapa aplikasi yang belum bisa 90 Hz seperti saat scroll di YouTube dan Telegram yang malah terkesan macet. Ditambah lagi banyak yang mengeluhkan dan saya sendiri mengalami masalah ketika layarnya di-set ke 90 Hz dengan mode kecerahan rendah dan layar gelap ya terjadi flicker alias kedip-kedip di layarnya. Yang paling saya rasakan sih ketika membuka Facebook di mode gelap. Untungnya ketika saya set layarnya ke 60 Hz, masalah flicker di layar sudah tidak ada lagi. Tetapi tentunya dengan spek layar yang seperti itu sudah cukup nyaman untuk nonton film dan juga scroll-scroll sosmed juga. Ditambah untuk sisi perlindungan layar juga sudah dipakai Corning Gorilla Glass 3. Pokoknya layar di HP ini cukup memanjakan mata dan sangat asik untuk nonton lama-lama di HP ini. Kemudian di bagian speaker, HP ini juga sudah punya dual speaker stereo yang kualitasnya juga sudah cukup bagus di range harganya.
Tapi yang perlu diketahui untuk volume speaker bagian atasnya ini tidak sekencang volume bagian bawahnya. Jadi suara atas dan bawahnya itu agak kurang balance ya. Ya mungkin untuk harga kelas 2 jutaan memang seperti ini ya. Tapi segini udah cukup oke kok. Karena banyak HP 2 jutaan lain yang masih pakai satu speaker alias masih mono. Lanjut kita lihat di bagian sisi kirinya. Di sini ada SIM tray yang udah triple slot dan bisa menampung 2 SIM dan 1 micro SD. Di sisi kanan ada tombol volume up and volume down yang menyatu seperti ini. Dan di bawahnya ada sensor fingerprint yang menyatu dengan tombol power. Di bagian bawah ada mikrofon, port USB Type-C, dan 1 buah speaker. Di bagian atas ada mikrofon lagi, IR blaster yang sudah menjadi ciri khas Xiaomi, 1 speaker lagi untuk menemani speaker bawah, dan terakhir ada jack audio 3,5 mm. Untuk yang suka cek saldo e-money atau yang lainnya di HP ini juga sudah ada NFC-nya. Dan saya sendiri sih jarang pakai, paling cuma buat konekin kamera ke HP saja. Dan untuk urusan baterai, Redmi Note 11 ini punya baterai sebesar 5000 mAh yang menurut saya sendiri sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan mobile saya seharian penuh. Meskipun unit yang saya beli ini second, daya tahan baterainya masih cukup baik dan saya gak pernah kehabisan baterai selama pemakaian saya seharian penuh. Bahkan kalau cuma pemakaian ringan aja baterainya bisa sampai di hari berikutnya. Ditambah lagi pengisian baterai di HP ini cukup cepat di 33 watt yang bisa mengisi baterai sekitar 1 jam 10 menit saja. Oh iya, HP ini juga dibekali kepala charger 33 watt di dus bawaannya ya, jadi gak perlu beli charger lagi. Redmi Note 11 ini juga sudah punya sertifikasi IP53 yang mana dia sudah tahan terhadap debu dan cipratan air. Ingat, cipratan air ya, bukan untuk dicemplungin ke air. Tapi kalau untuk hujan tipis-tipis mungkin masih oke lah. Kita lanjut ke sektor kameranya. Yang punya kamera utama resolusi 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan sisanya depth dan makro yang masing-masing 2 megapiksel saja. Anggap saja bonus lah. Untuk kamera depan sendiri punya resolusi 13 megapiksel. Nah untuk resolusi perekaman videonya, baik kamera depan ataupun kamera belakangnya ini mentok di 1080p 30 fps aja. Dan 720-120 fps untuk slow motionnya. Memang agak kurang sih ya kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya seperti Redmi Note 10, bahkan Redmi Note 8 Pro yang pernah saya pakai bisa sampai 4K 30 fps, 1080 60 fps dan 720 960 fps untuk slow motionnya. Oke, sekarang kita tes untuk kameranya ya. Di sini kalau kita lihat di previewnya untuk kameranya ini gempa sekali ya, tapi nanti kita lihat saja untuk hasil asli dari videonya ya yang udah diproses dan udah masuk ke galeri. Ya, di kamera terlihat sedikit gempa-gempa di previewnya, tapi nanti kalian lihat saja untuk hasilnya seperti apa. Ini saya coba pegang dengan tangan. Oke, kita putar balik set. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, beginilah suasana di kampung. Tes kamera belakang Redmi Note 11 ya. Nah ini kalau saya lihat di previewnya memang agak gempa-gempa gitu guys. Tapi kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa. Nah dan yang saya lihat sih di previewnya kalau misalkan kita geserkan ya, kita pindah atau
istilahnya kita panning kanan kiri itu terlihat sedikit patah-patah. Nah, di sini di previewnya kelihatan patah-patah banget. Tapi gak tahu nanti hasilnya, kalian silahkan cek saja. Oke, kalau untuk masalah hasil foto-foto menurut saya masih bisa diakali dengan Gcam ya, dan bisa dengan menggunakan sedikit sentuhan editing. Tapi balik lagi ke alasan utama saya beli HP ini adalah di sektor multimedianya yang sudah cukup mumpuni ya. Layar udah oke, speaker juga udah oke di kelas harganya, ditambah desainnya juga cukup keren. Oke, jadi itulah beberapa alasan saya kenapa memilih HP ini sebagai daily driver saya. Dan selama kurang lebih 2 mingguan pakai HP ini, saya cukup puas dengan apa yang ada di HP ini. Meskipun ada beberapa minus ya, tapi selama bisa diatasi menurut saya masih cukup oke. Jadi kesimpulannya HP ini sangat cocok untuk kalian yang hanya sekedar main sosmed ataupun nonton-nonton di HP ya. Intinya buat multimedia HP ini sangat recommended. Tapi buat kalian yang butuh kamera bagus, spek kenceng, dan kalian gamer parah, HP ini kurang cocok ya. Mungkin kalian bisa pilih Poco M5 atau bisa pilih Poco X3 Second ya kalau untuk kamera yang lebih bagus. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.